Cara hadapi DC Aku Laku, Kredivo, dan Shopee Paylater dan S-Pinjam datang ke rumah kalian. Oke, jadi ini banyak banget paling ditanyakan ya, Bang di kota saya ada DC-nya nggak? Bang di kota saya ada DC Aku Laku nggak? Bang di kota saya ada DC Shopee Paylater nggak? Dan seterusnya. Oke, kita akan ngomong secara garis besar dulu. Apakah pinjol punya semua DC lapangan? Enggak. Apakah pinjol tertentu ada DC lapangan yang semua kota ada? Ada. Ya, jadi kita punya informasi nih ya. Jadi DC itu bisa ada, bisa enggak. Bagaimana dengan Aku Laku, Kredivo, dan juga SPayLater atau di Shopee? Jawabannya ada. Mereka ada DC lapangannya ya teman-teman. Jadi kita boleh saja berhati-hati, kita boleh saja waspada, tapi kita tidak boleh takut terkait masalah DC lapangan tersebut. Artinya adalah ketika mereka datang, ya udah persiapkan diri kalian dan mental kalian untuk menghadapinya. Di video kali ini saya akan berikan tips-tips untuk bisa menghadapi DC lapangan atau DC pinjol legal ya. Karena kalau ilegal nggak mungkin datang ke rumah kalian kan. Oke, jadi gini teman-teman. Jika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol ya, pinjol legal terutama ya, itu kalian harus tahu betul bahwa resikonya adalah slick OJK. Ya, apakah ada DC bisa datang ke rumah? Bisa, DC boleh-boleh saja datang ke rumah. Tapi kembali lagi, apakah DC berhak datang ke rumah? Ya, itu pertanyaannya, dan apakah di kota kalian ada DC lapangannya atau tidak? Jawabannya sih itu tergantung dari lokasi masing-masing. Nah, sekarang bagaimana sih langkah awal ketika DC datang ke rumah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang pasti adalah kalian minta identitasnya, identitas atau surat-suratnya. Karena ini penting ya, mulai dari sertifikat, identitas, surat penagihan, surat tugas, dan seterusnya. Karena ini adalah dokumen-dokumen penting yang harus teman-teman perhatikan dan harus teman-teman tanyakan ketika DC itu datang ke rumah kalian. Ya jangan sampai itu DC abal-abal yang cuma ngaku-ngaku dan tujuannya adalah ngemodusin dan mau nipu kalian. Ini penting banget ya teman-teman ya untuk bisa diketahui hal tersebut. Oke. Jadi ketika ada seorang debt collector datang, pastikan pertama kali yaitu apa? Yaitu sertifikat, surat tugas, dan lain sebagainya. Itu penting sekali untuk diketahui. Dan selanjutnya adalah ketika teman-teman mendapati DC itu, teman-teman harus pastikan ya, ini DC itu asli apa enggak dengan melihat surat-surat dan dokumen yang tadi. Nah, sedangkan yang kedua adalah kalian tidak boleh membayar secara langsung ketika mereka meminta uang. Kalian harus ingat dulu bahwa tugas DC lapangan ini adalah mengingatkan untuk membayar, bukan untuk meminta dan mendapatkan uang dari kalian saat itu juga. So, buat kalian yang dipaksa untuk dibayar hari itu, berarti udah pasti DC tersebut melanggar aturan. Kemudian yang ketiga, kalau mereka melakukan tindakan kekerasan atau mungkin pengancaman dan seterusnya, kalian tinggal rekam aja, terus kemudian kalian abadikan, kalian dokumentasikan, sehingga apa? Ini bisa menjadi sebuah bahan agar mereka tidak bisa semena-mena buat kalian. Kalian bisa melaporkan dan biasanya DC pun akan takut ya kalau direkam. Banyak orang-orang yang berpikiran itu DC itu galak-galak, DC terus kemudian jahat-jahat. Enggak ya, enggak semua seperti itu teman-teman. Itu yang viral-viral aja memang seperti itu, tapi banyak juga yang baik-baik, yang sopan-sopan. Jadi ya kalian nggak boleh ngejudge semuanya jahat, enggak ya, karena mereka itu juga sebenarnya pekerjaan, banyak orang yang menggunakan itu sebagai mata pencahariannya, dan kita harus memaklumi tugas-tugas mereka adalah menagih dan mengingatkan kita untuk membayar. Ya, jadi pada dasarnya adalah kita itu cukup untuk menambah wawasan kita, mempelajari aturan-aturan yang berlaku, proses penagihan, tata cara penagihan, semuanya sudah teratur di dalam POJK. Sehingga teman-teman nggak perlu takut lagi deh. Kalau kalian sudah memahami dan ngerti betul apa resiko-resikonya, apa bahayanya dan apa hukumnya, maka teman-teman tidak akan khawatir lagi kok dengan masalah gagal bayar pinjol seperti ini. Apalagi DC datang ke rumah, itu sama saja menjadi sesuatu yang enteng buat kalian pastinya. Ya, tetap semangat, terima kasih, semoga utang kalian bisa segera lunas. Yuk semangat, pasti bisa, pasti bebas, dan semoga kita bisa semuanya terhindar dari aplikasi pinjaman online. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.